sebelum kita memulai pemaparan program tindak lanjut program PKJ PJOK, maka sebelum kita mulai prosesnya saya perlu membacakan beberapa agenda yang kita lewati. Yang pertama doa, lalu yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait program ini, lalu yang berikut pemaparan langsung program PKJ PJOK langsung oleh Pak Pican selaku guru mata pelajaran PJOK, dan yang berikut adalah sesi tanya jawab. Nanti setelah sesi tanya jawab lalu penutup. Mungkin beberapa agenda yang saya gambarkan ini untuk kita ketahui bersama. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya minta Pak Arkam membawa kita dalam doa. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Arkam. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum mulai kegiatan, maka sama-sama kita berdoa. Sejenak kita menundukkan kepala, seraya mengangkat hati. Minta saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Ya Ghafur, ighfir lana fa innaka anta khairul ghafirin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lancarkanlah segala kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Arkam sudah membawa kita doa. Kita lanjut pada agenda yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang kita semua. Pagi. Sekali lagi sebagai kesempatan mengajak kita semua untuk tidak intinya mengucapkan atas satu hari lagi yang diberikan kepada kita untuk bisa bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kita demi meningkatnya kualitas pendidikan pada satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disampaikan tadi bahwa agenda kita hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan PKJ yang diikuti oleh Pak Pican. Dalam hal ini beliau sudah menyiapkan beberapa program untuk satuan pendidikan kita. Jadi ada dua program yang beliau tawarkan, yaitu terkait dengan bukan tawarkan tetapi akan sosialisasikan, itu terkait dengan kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik. Bapak Ibu, berbicara terkait dengan program ini, tentunya yang kita harapkan adalah program-program yang dibuat pada satuan pendidikan kita itu tidak semata hanya proses untuk penugasan, tapi tentunya harus berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, apakah program seperti ini hanya dibuat oleh guru penjas, tidak ada guru-guru lain yang dibuat, sehingga perlu saya sampaikan RKS terkait dengan penetapan yang nanti kita ubah per Januari itu sudah dimuat kemarin di bulan Oktober. Nah, itu biasanya kita raya saja kita pakai tanggal anggaran tahun sebelumnya, sehingga tahun
tahun berikutnya itu kita akan bahas lagi, ya kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, yang sangat kita harapkan adalah bagaimana masing-masing kita bisa menyampaikan program-programnya sehingga tercover di dalam keuangan kita. Nah, guru honor kita semakin kurang, hanya tinggal sisa 2 orang. Kita mendapatkan formasi 2 lagi, itu hal yang luar biasa. Maka bos kita juga tidak terlalu diganggu. Nah, kalau perlu di dalam pembahasan dan penetapan ARKAS itu kita tidak hanya fokus pada belanja barang, tetapi juga tentunya program. Sudah saya sampaikan bahwa untuk peningkatan kompetensi guru sudah di tahun ini, walaupun semuanya tidak terakomodir, tetapi untuk program tahun ke depan itu kita lebih fokus kepada peningkatan kompetensi siswa yang pada akhirnya dia bermuara pada standar kompetensi lulusan. Jadi program ini kita tidak menunggu ada kegiatan. Jadi Pak Pican hari ini sebenarnya berbagi praktik baik ke kita agar kita yang lain juga, ya, teman-teman dari guru penggerak, ya, nanti pasti akan membuat program-program dan tentunya imbasnya harus ke teman-teman. Dan itu kita omong dari awal tahun, harus disampaikan dari awal tahun. Dan setelah buat program dimasukkan di dalam ARKAS, teman-teman juga harus bisa melihat kembali ARKAS tadi termuat tidak. Jadi sekian banyak program tentunya akan kita sesuaikan dengan kita punya keuangan sekolah. Begitu. Nanti teman-teman nanti bisa panggil, Pak Aris, saya punya program kemarin, karena kita sudah bahas habis, uangnya harus diserahkan sehingga program itu bisa berjalan. Nah, tidak semua program itu butuh uang. Ada juga yang mana kita melihat aset kita bisa kita jadikan sebagai agar tidak disia-siakan, maka aset itu kita bisa jadikan bagian dari bagaimana kita gunakan untuk menetapkan program-program di sekolah, kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Nah, tentunya kita untuk program ini tentunya butuh daya dukung. Pak Pican tidak bisa berjalan sendiri dengan program ini. Jadi misalkan senam ritmik itu rencana Pak Pican misalkan selama ini sudah berjalan setiap hari Sabtu. Dan jangan sampai kalau Pak Pican tidak ada, senam ritmiknya tidak jalan. Maka program itu tentunya harus sifatnya kolaboratif dan dijalankan oleh semua warga satuan yang ada di dalam satuan pendidikan. Harapan kita bahwa ini sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, jangan sampai nanti penetapan ARKAS sudah selesai baru kita ini. Nanti bendahara bilang sudah, kita tunggu perubahan. Kemarin Pak Menteri dari Kementerian Keuangan juga sudah bilang di luar dari makan siang maka ada yang namanya penambahan uang pada dana pos. Besarannya seperti apa kita tidak tahu. Kalau biasanya kita terima 60, kalau ditambah lagi maka besarannya agak tinggi. Jadi kita fokus, teman-teman mohon dibuat program selain penjas teman-teman yang lain, jadi kolaboratif. Duduk kita rencana, kita eksekusi, ya duduk kita rencana, matikan anggarannya, nanti tinggal dieksekusi. Dan tentunya program ini tidak hanya jalan, tetapi tentunya juga harus melalui laporan dan juga evaluasi. Nanti akan terjadi pada akhir tahun anggaran. Kita evaluasi, kita tidak perlu evaluasi akhir tahun pelajaran, kita evaluasinya per tahun anggaran. Kita evaluasi program kita yang sudah jalan apa, tingkat keberhasilannya apa, kemudian dampaknya kepada siswa seperti apa, keberpihakannya kepada murid itu seperti apa. Ya, kita buat laporan, kemudian kita duduk bersama-sama dan kita evaluasi. Kalau baik dan butuh dikuatkan lagi, kita kuatkan lagi. Kalau belum baik, kita cari kira-kira apa yang buat dia tidak berjalan sampai tidak baik. Jadi ini Pak Menteri baru sudah omong bahwa kita akan fokus pada literasi dan numerasi. Nah, kalau soal-soal kita masih soal-soal biasa-biasa yang jadul, maka sama saja, ya, tidak akan melangkah lebih jauh. Jadi mudah-mudahan pada semester-semester berikutnya kita jalankan program kita sesuai
dengan program pemerintah dan juga tentunya kreativitas dan inisiatif dari kita masing-masing sangat kita harapkan tidak hanya sebagai tujuan pelengkap supaya kita menyelesaikan tugas-tugas kita, tapi tentunya juga berdampak bagi sekolah dan juga siswa. Jadi mungkin dari saya seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya terkait dengan peningkatan kompetensi siswa berdasarkan program yang dicanangkan oleh sekolah. Terima kasih juga Pak Ican yang akan membawakan tindak lanjut imbas dari program yang akan dicanangkan, sehingga kedepannya setiap mata pelajaran bisa mengusulkan program untuk ditindaklanjuti sesuai dengan AKAS yang akan dipersiapkan, sehingga semua program yang kita jalankan akan tepat pada sasaran. Yang berikut adalah agenda yang berikut adalah pemaparan program PJK oleh Bapak Lidus Kapitan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Baik, Bapak Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, kita langsung saja ke penyampaian program rencana tindak lanjut diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJK gelombang 1 pada Rembang. Di sini saya melihat kegiatan atau program apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kekuatan aset yang kita miliki di sekolah. Sehingga saya memilih kegiatan ini namanya kegiatan kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik. Kegiatan ini nanti saya padukan di dalam kegiatan P5 di penguatan profil pelajar Pancasila. Latar belakang kenapa saya memilih topik kegiatan ini, karena saya melihat bahwa kebiasaan dan pola hidup masyarakat kita cenderung untuk tidak memperhatikan kesehatan mereka sejak dini. Memasuki usia senja, masyarakat kita cenderung untuk menjaga kesehatan diri mereka. Misalnya kita tahu di sekarang ini banyak mengikuti senam lansia, posyandu, ya. Itu menurut saya itu terlambat dilakukan, sehingga pembiasaan hidup sehat itu harus menjadi kebiasaan atau budaya yang kita kembangkan sejak dini. Hal ini mendorong saya untuk merancang program pembiasaan senam kreasi atau senam ritmik untuk membudayakan anak-anak sejak dini tentang pentingnya menjaga kesehatan diri. Ini menjadi landasan saya untuk saya memilih kegiatan itu. Alasannya yang pertama, anak-anak dan kita wali guru juga, saya rasa kita juga menyukai goyang-goyang, joget, ya. Sehingga ini menjadi modal utama untuk kita. Terus aset yang kita miliki tentu Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Di sini kita ada 3 ibu guru yang masih muda, ya, Ibu Lusmi, Ibu Eka, dan Ibu Lis. Saya sudah dekati mereka. Mereka 3 ini bisa lah, ya, cukup memiliki sumber daya dalam senam dan anak-anak yang juga sudah menguasai berbagai aktivitas senam. Ini yang menjadi aset kekuatan kita. Prosesnya itu melibatkan peserta didik untuk mencari tahu tentang aktivitas di lingkungannya, mencari sumber terkait manfaat senam ritmik, dan membiarkan peserta didik memutuskan apa yang harus mereka lakukan di sekolah. Jadi nanti mekanismenya kegiatan nanti kita dalam modul itu saya bagi per kelas 7 misalnya, minggu ini kelas 7 yang jadi sponsor, dan mereka gerakan apa juga dari anak-anak. Jumat ini kita dengan bentuk senam apa, Jumat berikutnya senam dari mereka. Semua ini kita biarkan anak-anak bersuara, mereka memilih sendiri. Lanjut, tujuannya untuk kita melakukan sebuah kegiatan pasti ada tujuan.
Tujuan yang pertama, membangun kepemimpinan peserta didik dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya PJOK. Tujuan yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam hal ini sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, serta keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Tujuan yang keempat, terbentuknya karakter murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Lanjut. Target pencapaian. 1. Tercapainya profil pelajar Pancasila sesuai harapan modul P5 senam ritmik, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis. Modulnya nanti setelahnya akan saya. Yang kedua, semua peserta didik dan guru terlibat aktif dalam kegiatan sehingga menjadi hal yang membudaya. Dan yang ketiga, peserta didik melalui semua tahapan dari memahami sampai dengan melaksanakan, dan hasil karya berupa dokumen kegiatan dan laporan hasil pengalaman belajar dan evaluasi. Struktur program dan mitra itu penanggung jawabnya kepala sekolah, pelaksana semua guru, sasaran semua murid. Waktu pelaksanaannya setiap hari Jumat pagi. Kita sementara berjalan kita lihat Sabtu. Di sini saya melihat sebaiknya kita lakukan di setiap hari Jumat pagi. Aset politik itu mengembangkan komunikasi dengan kepala sekolah dan guru. Aset manusia, guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Aspek sosial itu orang tua dan lansia. 4. Fisik itu jaringan listrik dan alat musik. Jadi nanti kalau kegiatan kita jalan baik, rutin, maka kita bisa, orang tua di sekitar ini mereka sudah setiap hari Jumat daripada kita pergi senam dulu di sekolah. Seperti itu yang akan saya mau lakukan. Terus lanjut. Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua guru dan peserta didik dengan berbagai format penilaian, formatif dan sumatif yang mudah dan dapat dipadukan dengan pembelajaran lainnya. Misalnya bahasa Indonesia. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan Mapel Bahasa Indonesia untuk pelaksanaan di modul P5 nanti. Kegiatan ini sangat baik karena memiliki pengeluaran atau biaya yang rendah. Lanjut. Rencana evaluasi dilakukan setiap minggu untuk perbaikan kegiatan minggu berikut, serta mendengarkan pilihan murid terkait aktivitas senam berikutnya berdasarkan suara dan pilihan dari para murid. Dan evaluasi akhir semester untuk mengetahui capaian hasil belajar dari tes sumatif. Kemungkinan tantangan yang dihadapi. Ada 3. Yang pertama, konsistensi kita dalam melaksanakan kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh Devil juga terkait dengan komitmen kita. Ini butuh komitmen. Jadi misalnya nanti hari Jumat kita benar-benar melaksanakan, kita semua juga harus terlibat. Yang kedua, cuaca kita memasuki musim hujan. Jadi kita kalau musim hujan kita manfaatkan ruangan aula atau di ruang kelas juga boleh. Kecenderungan siswa laki-laki untuk tidak terlibat aktif. Ya, ini butuh peran kita semua. Nah, laki-laki ini kalau goyang-goyang kadang mereka tidak suka. Demikian hasil penyampaian program saya secara singkat, dan program ini saya rencanakan dilakukan di awal semester genap karena kita sudah di penghujung semester, sehingga kita akan laksanakan mulai di bulan Januari sampai Juli dan seterusnya. Baik, Mas Nas mungkin di modul P5-nya. Di modul P5.
Bapak Ibu, ini modul ajar P5 yang saya buat untuk kegiatan ini. Jadi tema dari kegiatan ini itu gaya hidup berkelanjutan. Tema program P5-nya itu gaya hidup berkelanjutan. Di sini topiknya budaya hidup sehat dan kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik. Ini sekolah kita yang kemarin kita proses bersama sebentar. Lebih besar dari keluarga, lebih dekat dari saudara. Baik, temanya gaya hidup berkelanjutan, topik kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik, penanggung jawab kepala sekolah, penyusun saya sendiri, Filipus Kapitan. Lanjut, tujuan, alur, dan target pencapaian modul. Proyek kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik bertujuan untuk mengenalkan peserta didik akan pentingnya kebiasaan hidup sehat. Peserta didik pada realitas kehidupan di masyarakat banyak menjumpai perilaku hidup masyarakat yang cenderung merokok, mabuk-mabukan. Sementara itu ketika mereka memasuki usia tua, masyarakat mulai rajin terlibat dalam aktivitas posyandu, senam lansia dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik dan siap. Yang menurut kami pola ini terlambat dilakukan. Harusnya sejak ini peserta didik mulai dikenalkan dengan aktivitas senam ritmik, yang mana aktivitas senam ritmik sangat baik dalam menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Proyek dimulai dengan tahapan pahami, yakni peserta didik mengamati situasi di lingkungan masyarakat terkait kebiasaan senam lansia. Kemudian peserta didik diminta untuk mencari sumber-sumber belajar terkait manfaat senam ritmik. Setelah melihat situasi dan mencari referensi terkait manfaat senam ritmik, peserta didik diminta tanggapan terkait kebiasaan para lansia serta diarahkan untuk memahami pentingnya membiasakan hidup sehat sejak ini. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan kebiasaan berolahraga, misalnya senam ritmik, sehingga dimensi dari profil pelajar Pancasila yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis dapat tercapai dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Jadi kesehatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Kita sakit setengah mati juga kalau kita pergi ke dokter, resep dokter terakhir itu Bapak Ibu olahraga yang teratur, itu resep terakhir. Jadi mari kita membiasakan budaya hidup sehat mulai dari sekarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan modul ini, yang perlu diperhatikan adalah satu, pendidik terlebih memahami isu sosial di lingkungan sebelum menyampaikan pada peserta didik. Sekolah perlu menyiapkan sumber belajar yang berkaitan dengan manfaat senam ritmik. Dan yang ketiga, sekolah perlu menyiapkan peralatan yang mendukung terlaksananya senam ritmik di sekolah, itu sound system dan atau speaker aktif. Jadi mungkin waktu efek pada tempat diharapkan kita bisa di semester baru kita punya speaker aktif minimal supaya kita bisa ganti yang ada ini seperti sebab yang ada kita sudah pakai setiap Sabtu tadi. Begitu kita kasih naik volume sedikit mati. Maunya mati dia tidak bunyi lagi ya kita katakan. Jadi kalau bisa disiapkan. Ada tahapan proyek kita di SMP ya fase D, itu yang pertama peserta didik diminta mencari tahu manfaat senam ritmik bagi kesehatan jantung dan paru. Yang kedua, peserta didik diminta menemukan informasi terkait pentingnya melakukan senam ritmik secara berkala. Lanjut. Aksi. Seluruh peserta didik bersama guru melakukan aktivitas senam ritmik setiap hari Jumat pagi sebagai implementasi dari pemahaman terkait pentingnya senam ritmik. Hal ini menjadi aktivitas rutin sekolah untuk membudayakan peserta didik dan guru tentang perilaku hidup sehat dalam aktivitas olahraga senam ritmik. Lanjut. Ini dimensi dan elemen yang disasar ya. Dimensinya ada 3, bertakwa kepada Maha, mandiri dan bernalar kritis. Elemennya akhlak pada diri, regulasi diri, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sub-elemennya menjaga kesehatan diri, menunjukkan inisiatif untuk melakukan senam secara mandiri, mengajukan pertanyaan, menginvestigasi, mengklarifikasi, mengolah informasi dan gagasan. Target pencapaiannya
membiasakan bersuka kepada Tuhan atas diri dengan membiasakan hidup sehat, berinisiatif mengerjakan tugas pemahaman dan melaksanakan aktivitas teknik dengan pengawasan dan dukungan guru, lalu mengajukan pertanggung jawab mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitar. Jadi target pencapaiannya ini, lanjut saja. Langkah-langkahnya sosialisasi kita mulai dari hari ini. Tahapan kontekstualnya, peserta didik memulai dengan pemahaman, pahami, peserta didik menemukan sendiri manfaat dan asesmen formatif. Aksinya kita semua, lalu refleksinya melakukan refleksi atas kelas 6 teknik yang dilakukan. Ini bentuk tes formatif dan sumatif yang saya baca. Untuk tes formatifnya, kita anak-anak disuruh mewawancarai. Maka tadi saya berkolaborasi dengan Guru Bahasa Indonesia karena mereka akan disuruh untuk membuat tugas, ya, rangkaian hasil wawancara mereka dalam beberapa paragraf. Lanjut, sudah lihat saja ini bentuk sumatifnya. Lanjut, ada keluar dari cerita selesai. Demikian pemaparan singkat saya terkait dengan rencana program tindak lanjut PKG PJOK. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi, saya kembalikan ke pembahasan. Baik, terima kasih Pak Yudus Kapitan yang sudah memaparkan materi programnya PKG PJOK terkait dengan kebiasaan hidup sehat tadi. Jadi kita mulai terbiasakan menjadi suatu budaya kebiasaan hidup sehat. Kita masuk ke agenda yang berikut, ada agenda yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab ini kita ada 1-2 sesi tanya jawab untuk Pak Bican, lalu terakhir penutup dikuatkan lagi oleh penguatan oleh Pak Sekolah. Jadi mungkin waktu ini saya berikan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu Guru terkait kajian materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bican. Mungkin 1-2 hal atau masukan atau kritikan yang positif buat Pak Sican seperti apa bisa disampaikan sehingga kita bisa menguji program PKJ PJOK ini bisa kita terapkan di kita punya sekolah ini seperti apa. Jadi semua kebijakan ini butuh ide bukan hanya dari Pak Bican saja tetapi semua, sehingga kita saling berkolaborasi dalam kiat semangat pembiasaan hidup sehat ini. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa bertanya terkait dengan pemaparan program Pak Yudus. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ada pertanyaan atau usul saran juga boleh terkait dengan perbaikan rencana program. Mas Tanis. Ya, baik, terima kasih. Pak Sekolah yang saya hormati, Pak Bican selaku materi dalam pemaparan materi terkait dengan kompetensi PJOK. Materi yang disampaikan oleh Pak Bican ini sangat luar biasa. Saya tidak ingin bertanya, tetapi saya mau memberikan usul sehingga dari materi yang disampaikan oleh Pak Bican ini bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita, sehingga ini kembali kepada kegiatan kita di P5, sehingga dengan materi yang sangat bagus ini kita bisa berkolaborasi dengan koordinator P5 sehingga bisa kita rencanakan satu hari untuk kita kegiatan senam bersama itu di lingkungan sekolah, di mana sasarannya itu harus melibatkan guru dan siswa. Mungkin itu saran usul dari saya sehingga bisa dipertimbangkan di kita tidak lanjut di kegiatan kelima. Terima kasih, saya kembali. Oke, satu masukan yang bagus dari Mas Tanis yang kita tahan dulu. Apa tidak? Kita tahan 1-2 teman guru lagi yang bertanya. Ya, Bican sebentar dan menjawab cukup sebentar. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya tentang terkait program tadi. Oke, Pak Riz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
bisa dijalankan kalau memang di sana ada kolaborasi yang baik dan program yang baik apapun, apapun kalau tanpa ada kolaborasi di sana, maka sesuatu yang direncanakan itu pasti berhasil untuk dijalankan. Jadi mungkin pasti jalankan program dan menjalankan program itu sendiri tanpa ada kolaborasi yang baik antara kita semua. Sehingga untuk mendukung program baik ini, di antara kita sangat diharapkan kerjasama kita yang baik, kolaborasi yang baik untuk merespon program ini, karena sepanjang ini kita sudah menjalankan program ini di setiap satunya. Kita sudah menjalankan ini tetap belum maksimal. Supaya lebih memaksimal, maka perlu adanya kolaborasi di sana, sehingga tingkat rasa partisipasi kita terhadap program ini bisa jauh lebih baik untuk dilaksanakan ke depan. Jadi mungkin dari saya hanya sedikit memberi masukan demikian untuk kita semua, dengan harapan bahwa kolaborasi yang baik ini perlu kita bangun bersama sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi mungkin dari saya demikian, terima kasih, saya kembali. Dan baik, terus waktu kepala sekolah ini sedikit penegasan juga terkait tentang mendukung program Polas hidup sehat tadi. Nah, jadi butuh ada kolaborasi. Jadi ada dua masukan ini bukan pertanyaan, tetapi masukan, lebih pada masukan. Jadi mungkin digambarkan lagi sehingga lebih detail terkait dengan Pak Stanis. Program yang sudah dipaparkan itu bagus tadi. Tetapi sekarang ada program khusus terkait dengan PI sehingga ada kolaborasi khusus di situ. Nanti sebentar Pak kita tolong gambarkan kembali terkait dengan masukan dari Pak Stanis sehingga nanti kiatnya seperti apa. Lalu yang berikut terkait program yang sudah dijelaskan oleh Pak Pican tadi sudah mengapresiasi sebagai wakil kepala sekolah sudah mengapresiasi. Sekarang tindak lanjutnya seperti apa? Jadi itu kolaborasi nanti dimana? Oke, waktu seperti Terima kasih untuk Pak Stanis dan Pak Deus atas apresiasi dan masukannya. Untuk yang pertama usul Pak Stanis, memang kita di semester ini kan kita ada dijadwalkan atau ada kegiatan P5, tapi kita berjalan. Jadi berkaitan dengan hal ini, masukan dari Pak Stanis dalam kegiatan yang saya lakukan ini nanti bisa membawa coba di semester 2 kita akan mulai kita bisa terapkan, sehingga karena kebetulan ini juga saya rancang untuk dilakukan di semester 2 kegiatan ini, sehingga di semester 2 baru kita bisa jalankan. Mudah-mudahan ini langsung menjadi baris terkait dengan kolaborasi tadi, karena berkaitan dengan kolaborasi itu maka saya mulai dari saat ini. Saya menyampaikan materi ini juga bentuk dari dukungan dari teman-teman. Apakah teman-teman saya mendukung program yang saya buat ini atau tidak? Dan ini kita pada sini saya menyampaikan terus ke teman-teman juga tahu. Ya kan tiba-tiba kita semua hari Jumat pagi datang senang. Nah, ini kan tidak saya harus memulai seperti ini. Dan terima kasih untuk teman-teman juga sudah tentu pasti mendukung secara baik. Dan tinggal tadi juga di pemaparan saya sampaikan butuh komitmen. Untuk kita semua, kita punya aset, kita jangan pikir kelemahan, tapi mari kita berpikir tentang kekuatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk lembaga pendidikan kita. Di dalam sharing-sharing, memang mereka tanya kamu di SMP BN bagaimana? Kami punya aset kami yang mumpuni, aset manusia. Manusianya siapa saja? Kita semua nih, bapak kepala sekolah, bapak guru, murid, orang tua. Dan kita manfaatkan ini. Saya hanya bercerita terkait kombel kita saja, mereka heran setengah mati. Itu kalau cerita kombel, kamu sudah ada kombel kan? Iya. Itu saya mereka heran setengah mati. Jadi waktu mereka bilang saya, walaupun sarana terbatas, tapi kami ada lebih di aset bidang lain. Nah itu yang saya menjadi jual kita di sana. Dan ini kita kembangkan. Jadi saya mengajak mari kita semua berguru, mari kita berkomitmen bersama-sama untuk membuat satu kegiatan baik ini sehingga menjadi budaya untuk kita semua di lingkungan ini. Target saya itu nanti suatu ketika tadi setiap berjumpa orang tua atau orang masyarakat sekitar mereka bisa datang bergabung di sini untuk kita sekolah senang dulu kalau kita pergi kerja semacam itu. Jadi kita mulai dari hal yang kecil seperti ini untuk memberikan hal baik pada mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pican sedikit memberi gambaran tadi. Terakhir, agenda terakhir adalah penutup. Jadi ini penguatan dari Bapak Sekolah terkait apa yang kita bicarakan hari ini. Karena waktu dan kesempatan, baik. Terima kasih sekali lagi.
sudah ada koordinator yang dipercayakan. P5 ini kan hal wajib. P5 itu hal wajib. Dalam satuan pendidikan minimal 3 tema yang harus diusung dalam satu tahun pelajaran. Jadi kalau di semester 1 ini tidak ada ini semester 2 ya, karena semester 1 kemarin kita sudah buat sekitar 3 tema kalau saya tidak salah. Maka di semester 2 ini harus ada satu. Tapi saya pikir karena sudah 3 jadi semester 2 nya tidak dibuat lagi. Tapi P5 ini apakah harus kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sama kita sudah dibuat waktunya. Kenapa kita pulang lebih awal? Karena jam sisanya itu adalah untuk P5. Tetapi kemarin setelah berkonsultasi dengan Ibu Ina, kita pakai sistem blok. Jadi sehingga ada waktu khusus untuk P5. Khusus untuk P5. Nah, ini menjadi tugas para koordinator untuk mengingatkan teman-teman mapel serumpun untuk wajib melakukan ini dari pemilihan temanya, penyusunan modul, sampailah juga dengan aksinya. Sampai akhirnya dilakukan pelaporan dan juga evaluasi. Nah, koordinator ini juga wajib menyampaikan laporan P5-nya di dalam penilaian kinerja. Bapak Ibu mereka punya nanti dimasukkan di sini, ini wajib ya. Jadi segala sesuatu yang saat sudah kita bagi tugasnya di awal tahun pelajaran itu tidak bisa lagi harus kita menunggu dari si A, si B, si C. Saat mendapatkan tugas itu tanggung jawab penuh. Itu sudah ada pakar menjadi koordinator itu kalau mau 4 koordinator juga berdasarkan surat itu keputusan di SK. Sehingga tanggung jawabnya harus bisa ya. Kemarin bahas itu kurang jauh tapi karena sudah mengambil itu di semester 2 karena dia kurang jauh karena dia punya jam bahas ini di semester 2 kemarin harus hasil sudah ini. Nah, untuk memenuhi kekurangan jam hasil ini dia sudah mengisi proses terkait dengan mengisi sebagai koordinator P5. Kemarin dibagikan SK-nya satu saja untuk satu sekolah. Makanya kita rugi. Bisa juga dibuat per kelas. Ombel kecil juga bisa dibuat per kelas. Sehingga koordinator kelas 7 siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa. Bisa tidak menjadi masalah. Karena rombel kita kecil, maka kita buat satu koordinator untuk 3 rombel. Nah, ini menjadi tanggung jawab Pak Haslo. Orang punya rata-rata di semester 2 baru mereka buat supaya langsung diambil sumatifnya untuk nilai rapor. Kita ada semester 1 yang mapel di semester 1 yang masih kurang rencana mapel kita bisa ambil itu tergantung dari sekolah. Walaupun secara dokumen kurikulumnya dikeluar di semester 2 tergantung dari satuan pendidikan untuk bagaimana melaksanakannya. Jadi nanti Pak Haslo dari semester 1 dilakukan. Jadi P5 itu bukan programnya. Kalau programnya yang dilakukan oleh Pak Teacher itu dia wajib berjalan setiap minggu. Sedangkan P5 itu dia terjadwal. Nanti di P5 salah satu tadi gaya hidup sehat, maka bisa menggunakan modul ini. Nah, kalau Penjas itu dia dilihat dengan apa saja, kolaborasi dengan mapel apa saja. Jadi teman-teman yang lain bisa membantu Pak Teacher. Ini modulnya sudah jadi nih. Sekarang sumatifnya, formatifnya mau dibuat apa? Itu tinggal berembuk. Kemudian sudah satu judul, tinggal dicari tambah 2 judul. Kan teman-teman kemarin sudah ikut kita kegiatan sini cara menyusun modul aja P5 kan tidak susah, tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita tahu kita kegiatan satu kali ada dobel lagi cara menyusun P5. Tapi saya pikir kemarin sudah masuk semua, tinggal susun saja dibantu dengan teknologi dan segala macam. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang untuk merumuskan isi-isi dari modul. Jadi sekali lagi dari saya luar biasa sekali Pak Pican, diharapkan dapat membias ke teman-teman yang lain. Tentunya selain dari mempresentasikan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Pican, kedepannya tentunya juga bagian dari berbagai praktik baik. Praktik baiknya di mana, susunannya seperti apa, bagaimana kita menggunakan aset kita yang ada di sekolah, kita melakukan analisis, kemudian menggunakan
subsidi ada, promo 15 subsidi ada. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan apabila memberdayakan aset-aset yang ada. Bahkan kita tidak punya lab teman-teman, tetapi lingkungan sekolah alam kita ini adalah lab yang paling besar. Sehingga sekarang kita kira bagaimana memberdayakan aset ini. Nah, aset itu tidak hanya berbicara di dalam lingkungan satuan pendidikan saja, tetapi juga ada yang ada di sekitar kita, dari desanya seterusnya sampai ke sini. Jadi mungkin sedikit penguatan dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak MC. Terima kasih Bapak sudah memberikan kita penguatan terkait dengan altar materi kita hari ini. Dan berakhirnya penguatan dari kepala sekolah bagi diri saya untuk membacakan sedikit kata akhir. Dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, maka tidak berakhir juga hati kita pada satuan pendidikan. Karena dengan adanya kiat kita hari ini, di sana tidak akan berakhir karena masih menunggu kita. Terima kasih.